Yo minasan, konnichiwa, Yukina de gozaimasu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan saya Yukina. Nah, seperti biasa teman-teman ya, Yuki bakal lanjut lagi bahas tentang pelajaran ke-18. Pelajaran kali ini ada Michi ni mayotte shimaimashita. Nah, ini pelajaran ke-18. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas saja pelajarannya. Oh ya, tapi sebelum itu seperti biasa teman-teman ya, please like, share, dan subscribe-nya tentunya. Ja, hajimemashou. Waduh, ini Yuki bisa menghayati enggak ya perannya? Oke. Moshi moshi, Sakura-san, tasukete kudasai. Michi ni mayotte shimaimashita. Ima, doko? Mei no mae ni yubin kyoku ga arimasu. Wakatta, soko ni itte. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Nah, di sini Ana mengatakan, "Moshi moshi, Sakura-san, tasukete kudasai. Machi ni mayotte shimaimashita." Itu apa ya? Kalimat lengkapnya ya. Oke, yang pertama ada moshi moshi atau moshi moshi. Ini artinya halo teman-teman ya. Nah, ini digunakan ketika percakapan di telepon. Jadi, kalau kita menelpon seseorang, nah pasti yang keluar pertama kali itu kan halo teman-teman ya. Nah, di Jepang itu kita menggunakan moshi moshi, artinya halo. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk menyapa seseorang ya teman-teman. Maksudnya kalau bertemu seseorang secara langsung terus kita bilangnya moshi moshi, itu salah. Ini cuma digunakan di telepon aja. Nah, kalau untuk menyapa seseorang secara langsung kita bisa bilang konnichiwa, itu juga artinya halo. Nah, terus Sakura-san, ini ya artinya Sakura teman-teman ya. Tasukete kudasai. Tasukete kudasai, ini artinya mohon tolong atau tolong saya. Nah, ini dari kata kerja taskeru teman-teman ya, atau taskemas. Ini bentuk T-nya ditambah kudasai. Artinya itu mohon atau tolong. Nah, terus michi ni mayotte shimaimashita. Nah, michi ini artinya jalan teman-teman ya. Nah, ini partikelnya yang berarti di. Berarti michi ni berarti di jalan. Mayotte. Nah, ini bentuk T dari kata kerja mayo. Ini bentuk kampusnya. Kalau bentuk masnya itu ya jadinya mayoimasu teman-teman ya. Nah, jadinya michi ni mayotte shimaimashita. Nah, shimaimashita ini bisa kita artiin menjadi telah. Jadi saya telah tersesat di jalan. Michi ni mayotte shimaimashita. Berarti saya telah tersesat di jalan. Maksudnya tersesat teman-teman ya. Nah, kalau arti semuanya itu kayak halo Sakura, tolong saya tersesat di jalan gitu. Moshi moshi, Sakura-san, tasukete kudasai. Michi ni mayotte shimaimashita. Teman-teman ya. Nah, terus Sakuranya menjawab, ima doko. Nah, ima ini artinya sekarang. Nah, doko ini di mana? Nah, sebenarnya kalau kalimat lengkapnya itu ima doko ni imasu ka sebenarnya teman-teman ya, tapi ini bentuk informalnya. Ini bisa kita gunakan kepada teman. Jadi kalau ngobrol sama teman atau orang sebaya, kita bisa langsung bilang kayak ima doko, tapi intonasinya naik teman-teman ya, supaya jelas gitu. Kalau kita sedang bertanya ima doko, terus Ana menjawab, me no mae ni yubin kyoku ga arimasu. Nah, me itu artinya mata, no mae. Nah, no di sini untuk menghubungkan kata benda teman-teman ya. Me no mae berarti di di depan mata. Artinya maksudnya itu tepat di depan saya maksudnya teman-teman ya. Ni yubin kyoku. Ni di sini artinya di. Ini partikelnya berarti di. Berarti me no mae ni di depan mata saya atau tepat di depan mata saya, yubin kyoku. Ini artinya kantor pos. Ga arimasu. Jadi kalau nani ga arimasu itu berarti ada nani. Nah, ini berartinya ada yubin kyoku. Yubin kyoku ga arimasu. Itu artinya ada kantor pos. Jadi me no mae ni tepat di mata saya atau tepat di depan saya, yubin kyoku ga arimasu, ada kantor pos. Nah, Sakura-san menjawab, wakatta, soko ni itte. Nah, wakatta ini artinya begitu atau saya mengerti. Baiklah begitu teman-teman ya. Wakatta ini dari kata wakaru yang artinya mengerti. Ini bentuk tanya.
berarti saya telah mengerti. Jadi kalau di konteks ini artinya begitu ya. Jadi soko ni ite artinya tetaplah berada di sana. Soko itu artinya di sana, maksudnya di situ, di tempatnya Ana, teman-temannya. Soko ni ite tetaplah berada di sana. Wakatta soko ni ite. Nah, begitu ya, tetaplah berada di sana, maksudnya jangan ke mana-mana. Oke, kita masuk ke tata bahasanya, teman-teman ya. Tata bahasa pertama ada moshi moshi. Moshi moshi. Nah, ini berarti halo. Nah, ini cuma digunakan di percakapan telepon, teman-teman ya. Jadi ini tidak bisa digunakan ketika kalian ingin menyapa seseorang. Misalnya kalian bertemu seseorang terus menyapanya kayak moshi moshi, itu nggak bisa. Itu bisa kalian gunain kayak konnichiwa, itu baru benar ya. Nah, ini kalau moshi moshi ini cuma dipakai di telepon. Kayak moshi moshi, halo. Nah, terus yang kedua ada kata kerja bentuk T ditambah shimaimashita. Kata kerja bentuk T ditambah shimaimashita. Ini artinya telah titik-titik. Nah, ungkapan shimaimashita, ucapkan shimaimashita setelah kata kerja bentuk T untuk mengungkapkan Anda telah melakukan sesuatu dengan ceroboh atau tidak sengaja, teman-teman ya. Nah, kayak contoh di sini ada machigaemasu. Machigaemasu. Ini artinya membuat kesalahan. Nah, jadi machigaete shimaimashita berarti telah membuat kesalahan. Gitu ya, teman-teman ya. Kata kerja bentuk T ditambah shimaimashita. Misalkan contoh kayak kayak rusak, koarete shimaimashita. Itu berarti telah rusak, teman-teman ya. Misalkan baiku ga koarete shimaimashita. Begitu. Terus misal kalian mau bilang telah kehilangan dompet, misalnya nih, saifu wo nakushite shimaimashita. Gitu, saifu wo nakushite shimaimashita. Kayak gitu. Jadi untuk contoh kalimatnya bisa kalian buat sendiri ya, teman-teman ya. Oke. Dan yang terakhir kita masuk ke kata tiru bunyian. Kata tiru bunyian yang pertama ada oro-oro. Oro-oro. Nah, kata ini menggambarkan bagaimana seseorang telah kehilangan akal atau panik. Nah, oro-oro, teman-teman ya. Nah, ada juga nih yang hampir mirip, itu ada uro-uro. Uro-uro. Nah, ini menggambarkan bagaimana seseorang bergerak ke sana ke sini. Jadi bisa dibayangin, teman-teman ya. Misalkan kita lagi panik nih, biasanya kan kita bakalan bergerak ke sana ke sini, mondar-mandir. Nah, itu kata bunyi tiruannya itu oro-oro. Oke, paham teman-teman ya. Kalau gitu video ini sampai di sini dulu. Kono doga wa kokomade desu ne. Minasan, mite kurete arigatou gozaimashita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.